Kan. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Bahasan kali ini masih viral dalam beberapa pekan ini karena nasib Indonesia dipertaruhkan di ajang skala sepak bola internasional. Memang penolakan terhadap timnas Israel yang harusnya berlaga di Indonesia di Piala Dunia U20 sampai dengan saat ini masih terus terjadi. Bahkan pemerintah sedang berupaya untuk melobi FIFA agar Indonesia tidak dibatalkan menjadi Piala Dunia. Ya, tapi di tengah berbagai penolakan terhadap kehadiran timnas Israel, kemudian muncul pembatalan pengundian Piala Dunia U20 yang sejatinya akan berlangsung di Bali. Artinya, apakah kemudian hal ini akan membuat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Atau sejatinya bagaimana ya jalan tengah agar kemudian Indonesia tetap bisa menggelar Piala Dunia dan juga bisa bermain timnas kita di Piala Dunia U20, namun juga mengakomodir berbagai penolakan yang ada? Kita akan bahas langsung di meja catatan demokrasi. Tapi sebelumnya, saya ingin sapa dulu sejumlah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Jayabaya. Nanti kita akan libatkan teman-teman mahasiswa di sini bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kita. Langsung saja Maria, kita kenalkan para narasumber yang hadir. Bang Arya Sinulinga bisa ikut gabung juga Bang Arya Sinulinga ini. Ini yang muter-muter di semua TV nih untuk menjawab bagaimana upaya pemerintah, upaya Indonesia untuk tidak digagalkan ya. Ini dalam dia yang wajahnya lagi seliuran di media ya. Langsung saja dari ujung saya perkenalkan ada Prof. Hamka Haq selaku politisi senior dari PD Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga sudah hadir ada Pak Mahfud Siddiq, Sekjen Partai Gelora. Wah, gelarnya udah beda. Dan juga ada Bang Novel Bamumin, Wasekjen PA 212, sekaligus kemarin sempat melakukan pendemo penolakan Israel ya Bang ya. Kami juga menghadirkan ada Exco PSSI. Terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga yang sepertinya dalam hari-hari ini luar biasa Bang. Pasti banyak wartawan yang ingin tahu juga Bang sejauh ini progresnya bagaimana setelah mengirim Ketua Umum PSSI ke FIFA. Kemudian kami juga mengundang aktivis pro Israel Mbak Monique Rickers. Selamat malam Mbak Monique. Dan juga ada pengamat sepak bola Bang Akmal Marhali. Selamat malam Bang Akmal. Kita mau langsung ke Bang Novel Bamumin yang sepertinya menolak keras sejak awal. Masih wacana sampai dengan saat ini Bang. Sampai akhirnya drawing di Bali ditunda, dibatalkan bahkan bahasa FIFA. Apa sebenarnya yang diinginkan? Ini kan olahraga Bang, jangan campur adukan dengan urusan politik Bang Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bisa mencari solusi menuntaskan permasalahan timnas Israel khususnya untuk U20. Dalam Islam olahraga sangat diperlukan bahkan sangat dianjurkan. Olahraga bentuk apapun, selama olahraga itu tidak membuat mudarat bagi diri sendiri, bagi negara, bagi bangsa. Begitu juga olahraga ini jangan sampai merusak daripada rasa kemanusiaan kita. Kita suka sepak bola, bahkan kita sering main sepak bola dari kecil sampai kita pun di organisasi kalau berkumpul ataupun bagaimana, pasti olahraga favorit kita bermain bola. Tapi dengan bermain bola ini harus kita punya rasa simpati, rasa kepedulian, rasa kemanusiaan, rasa berbagi. Apalagi Indonesia ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan juga di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, segala penjajahan di muka bumi, di atas muka bumi harus dihapuskan. Nah, semangat olahraga ini harus kita dukung. Tapi untuk salah satu timnas yang betul-betul kita melihat sudah tidak punya rasa kemanusiaan, yang sudah betul-betul sangat membahayakan, dan ini nggak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Membawa Israel ke sini adalah legitimasi untuk Israel untuk bisa diakui di seluruh dunia
bahwa Israel bisa diterima oleh dimanapun. Karena Indonesia sudah harga mati menolak penjajahan, apalagi ini nggak selesai-selesai. Nasib umat Islam di Palestina dipertaruhkan sampai saat ini. Karena bagaimanapun ketuhanan yang Maha Esa ini Indonesia menolak atas segala penjajahan, kebiadaban, aksi-aksi terorisme yang dilakukan Israel yang merampas tanah dari Palestina. Artinya mendatangkan timnas Israel ini sangat berbahaya. Pertama sudah membuat gaduh Indonesia. Begitu juga memecah belah bangsa Indonesia. Kalau untuk memecah belah Indonesia ini seharusnya kita kesampingkan. Karena nggak penting-penting banget, bisa diselenggarakan tapi Israel dinonaktifkan atau tidak didatangkan, selesai. Bisa ini dari mana, Bang? Kenapa? Bisa ini dari mana? Karena aturan semua kan kita mengacu pada Betul, FIFA. mungkin diselenggarakan di sini, mungkin ada dispensasi, ada ruksoh pengecualian, bisa. Dalam Dengan Islam waktu ada yang ruksoh. mepet ini? Ya, ada waktu yang mepet ini bisa mungkin di luar Indonesia, bikin mungkin di Peru atau di mana yang sejalan dengan kebijakan Israel. Karena kalau kita mendukung daripada hadirnya Israel, yang bukan Indonesia, ini urusan dipentingkan dengan olahraga saja. Ini rasa kemanusiaan, nggak perlu bawa-bawa agama. Artinya mendatangkan Israel, mendukung langkah-langkah pembunuhan terorisme, dan kita menutup apapun keuntungan yang diperoleh Israel, karena keuntungan yang diperoleh Israel saat ini adalah sangat membahayakan. Kenapa sangat membahayakan? Apa yang mereka untungkan, Israel mereka untungkan, mereka akan beli senjata. Mereka akan beli peluru, mereka akan menghantam umat Islam yang ada di Palestina, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Bang Novel, kalau Ini berbicara soal cabang olahraga, sebelum Ini masuk ke sana, Bang Novel, karena ini bukan pertama kali Israel datang ke tanah air. Ada cabang olahraga badminton, panjat tebing, itu juga pernah terjadi di Indonesia. Israel tapi timnya datang ke tanah air. Bang Novel, betul, saat ini kan mungkin media kan terbuka, mungkin dulu kita masih tertutup ataupun masih belum ada ormas-ormas yang kritis. Nah, sampai saat ini sudah terbuka luas. Pada saat itu Bang Novel belum kritis atau bagaimana? Waktu itu kita juga belum ada perhatian ke sana, mungkin juga belum melek medsos, belum melek media, kita mungkin fokus untuk urusan yang lain. Akan tetapi ini sudah menjadi ramai gaduh, bahkan sudah banyak penolakan. Gubernur Bali sudah menolak, gubernur-gubernur yang ada sudah menolak. Partai-partai termasuk PDIP sudah menolak. Artinya harus didengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Ini adalah rasa kemanusiaan. Jangan dicabik-cabik rasa kemanusiaan ini dengan mendatangkan pembunuh, dengan mendatangkan teroris, saudara. Menerima Israel adalah pengkhianat konstitusi, pengkhianat negara, pengkhianat bangsa. Termasuk orang-orang yang mendukung pembunuhan dan penjajahan, termasuk orang-orang yang mendukung daripada langkah teroris. Ini harga mati. Itu sikap Indonesia, tapi yang terbaru ada statement dari Duta Besar Palestina di Indonesia yang tidak mau ikut campur, yang tetap membiarkan. Itu merupakan aturan FIFA. Kenapa kita tunduk saja pada aturan FIFA, regulasi Federasi Sepak Bola Dunia? Betul. Olahraga kan saya bilang ada pengecualian. Kita nggak menantang daripada FIFA. Kita mendukung karir Indonesia untuk langkah-langkah, posisi-posisi untuk memajukan daripada olahraga Indonesia. Kita dukung. Bisa negara-negara yang lain. Karena pasti nggak mungkin nggak ada misi politik. LGBT saja saudara bisa ditolak kemarin di Qatar. Begitu juga Malaysia menolak. Nah ini Indonesia nggak mungkin, harus bisa menerima. Indonesia mayoritas Islam yang terbesar di dunia, Islam rahmatan lil alamin. Islam menolak penjajahan, pembantaian, langkah-langkah terorisme yang dilakukan. Ini sangat berbahaya. Sama juga kita mendukung terorisme, mendukung pembunuhan. Ini pengkhianatan terhadap negara. Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. Ini pengkhianatan terhadap undang-undang. Kalau mau memaksakan datang ke Israel, orang jangan tinggal di sini. Silahkan tinggal di Israel saja atau negara lain, saudara. Di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mau olahraga, mau politik, mau budaya, jangan pernah lepaskan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir. Kita sudah tangkap maksudnya Bang Novel. Tapi apakah semudah itu, Mas Akmal, kemudian kita bisa memindahkan ketuan rumahan kita Piala Dunia U20 dengan timnas kita sudah berlatih sebegitu semangatnya hingga detik saat ini? Maaf, bukan untuk memindahkan tuan rumah, kita tetap terima, cuman harus untuk Israel dikecualikan. Oke, ataukah justru mungkin bisa seperti itu? Ya sepak bola punya aturan tersendiri yang namanya law of the game. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri. Yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks Lex Sportiva.
Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jargonnya football for unity. Football untuk persatuan. Dan lewat Piala Dunia persatuan ini akan coba dibangun lewat sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara Israel, tadi sudah digambarkan banyak itu. Kalau kemudian Pak Nopel Bakmukmin bilang kita belum, baru kemarin kok Februari gitu. Atlet Mikhail Yakovlev di situ loh Velodrome Jakarta. Kemudian bulan Januari atlet menembak dari Israel. Kemudian akhir tahun 2022 ada atlet dari panjat tebing, panjat dinding. Kemudian di Inter Union Parliamentary 20 sampai 24 Maret 2022. Nah, kalau mau bicara soal politik yang tepat adalah di Interparliament Union kemarin. Di sana di IPU itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Nah, kalau bicara Israel di sepak bola, ini saya kasih tahu juga biar pemahamannya ada. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser. Orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam. Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadia, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman agama, ya, konteks agama. Kalau kemudian dibilang ini kita dianggap kemudian kita mendukung Israel, jelas tidak. Presiden Jokowi tadi sudah menyatakan kita tegas bahwa kita mendukung kemerdekaan Israel. Seperti apa yang dikatakan oleh kemerdekaan Palestina. Seperti apa yang dikatakan oleh Zuhair Al-Sun. Bahwa dia katakan, nahnu nu'minu la yughayyir. Bahwa kami percaya dan tidak akan berubah, Indonesia akan mendukung kemerdekaan Israel. Itu fakta. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang berorasi dan memanas-manasi, mengompor-ngompor, tapi tidak pernah ada tindakan sama sekali. Saya tuh yakin Islam mengajarkan seperti ini. Ketika orang tuanya tidak bisa diajak mendapatkan hidayah, Nabi ajarkan tidak apa-apa, kita tunggu anaknya. Ketika anaknya kemudian tidak bisa dapat hidayah, tidak apa-apa, masih ada cucunya. Nah sekarang kan Israel yang dulu misalnya tidak bisa kita ajak bersahabat. Tapi Israel yang sekarang hadir adalah mereka anak muda yang ada potensi untuk berubah. Dan ada potensi untuk diajak bersama-sama menegakkan perdamaian di atas dunia. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks Islam misalnya. Kita tuh jangan kemudian kita benci dari sebuah kaum kemudian membuat kita tidak adil. Kemudian kita la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian atas suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Saya ingin coba sekarang jangan sampai kemudian kita bentur-benturkan dengan agama. Ayat ini Al-Maidah ayat 8 asbabun nuzulnya dalam kitab Ibnu Katsir dan tafsir Al-Maraghi itu dijelaskan bahwa ketika itu Fathul Makkah, Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah. Ketika mau masuk ke dalam Ka'bah yang pegang kunci Ka'bah adalah Yahudi namanya adalah Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bilang, ya Rasulullah ambil kuncinya, serahkan ke Ali bin Abi Thalib. Karena kita yang paling berhak untuk memegang kunci itu. Kemudian Nabi masuk minta kepada Utsman bin Abi Tolha masuk ke dalam Ka'bah membersihkan gambar peninggalan Nabi Ibrahim. Baru satu putaran Jibril turunlah ayat ini. Yang artinya kalau dalam konteks misalnya Piala Dunia kali ini, Israel itu punya hak untuk ikut Piala Dunia karena berdasarkan kualifikasi. Bukan berdasarkan keinginan politik, bukan berdasarkan keputusan politik, bukan juga berdasarkan hadiah politik. Tapi dia lolos kualifikasi karena memang berhak untuk melakukannya dalam konteks football family. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bukan kemudian tadi kata Pak Nopel Bakmukmin bahwa kita itu mendatangkan, kita tidak mendatangkan. Gitu kan. Kita tidak mendatangkan Israel ke sini, tapi Israel punya hak sebagai anggota FIFA untuk ikut Piala Dunia. Dengan ini saya malah yakin-yakinnya karena sepak bola selama ini jadi alat diplomasi paling ampuh untuk perdamaian dunia. Seperti tadi yang dikatakan, perang Malvinas, Inggris melawan Argentina diselesaikan lewat sepak bola. Korea Utara, Korea Selatan bersih tegang sampai 20-an tahun diselesaikan lewat sepak bola. Iran-Irak bertempur diselesaikan lewat sepak bola. Iran Amerika Serikat bertempur diselesaikan lewat sepak bola.
Dan semoga Israel Palestina kemudian bisa diperjuangkan lewat sepak bola Indonesia, lewat Piala Dunia U20 ini, lewat cara-cara diplomasi gitu kan. Tapi kalau sekarang saja belum bertanding dan beberapa pihak yang menolak menganggap kalau kita menerima Israel sama saja melegitimasi penjajahan. Ditanggapi sesaat lagi. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.